Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang menentukan panjang sisi pada dua segitiga yang sebangun. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah menjelaskan syarat-syarat dua buah segitiga sebangun. Yang pertama ini, sudut-sudut bersesuaiannya sama besar. Yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Yang ketiga adalah satu sudut dan dua sisi mengapiti sudut itu sebanding. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, pada segitiga ABC dan segitiga XYZ, ini segitiga ABC-nya, ini segitiga XYZ, diketahui panjang AB itu adalah 8 cm, ini 8 cm, BC 6 cm, lalu XY 12 cm, dan XZ-nya itu 10 cm. Pertanyaan pertama, jelaskan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ itu sebangun. Kita akan mencari tahu apakah segitiga ABC dengan segitiga XYZ itu sebangun atau tidak. Nah, untuk menentukan sebangun atau tidak tadi kita menggunakan yang ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di soal ini atau pada gambar ini, kedua segitiga ini, sudut-sudutnya sudah diketahui semua. Sekarang tinggal diperiksa apakah sudut-sudut itu sama besar atau tidak. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah sudut A. Ini untuk segitiga ABC. Sudut A. Apakah sudut A ini, yang lengkung, ini besarnya, ini dilambangkan dengan satu lengkungan ini. Adakah sudut yang besarnya sama dengan lengkungan seperti ini? Iya ada. Yaitu sudut apa? Sudut Z. Jadi sudut A itu dia besarnya sama dengan sudut Z. Bersesuaian, maka besar sudutnya juga sudah sama. Dilambangkan dengan ini. Lalu berikutnya itu adalah sudut B. Sudut B itu sudutnya itu besar sudutnya dilambangkan oleh bulatan yang ini kosong di bagian dalamnya. Nah, sekarang kita tinggal melihat sudut apa yang besarnya sama dengan sudut B. Sini sudut Y. Sudut Y ini besarnya itu sama, yaitu bulatan di bagian dalamnya itu kosong. Di sini sudut Y. Sudut B besarnya sama dengan sudut Y. Lalu yang ketiga adalah sudut C. Sudut C, besar sudutnya dilambangkan oleh tanda X ini. Sekarang kita akan mencari manakah besar sudut yang besarnya juga dilambangkan dengan X ini. Sudut apa itu? Ya, sudut Z. Ini sudut Z ini, besar sudutnya dilambangkan dengan X ini. Sama. Jadi sudut C itu dia sama besarnya dengan sudut Z. Nah, berdasarkan ketiga ini, sudut yang bersesuaian sama besar ini sama besar semua. Maka kalau ketiga sudutnya sama besar, masing-masing ketiga pasangan sudut sama besar, maka kita sudah buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Jadi segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ berdasarkan apa? Ya, ketiga pasangan sudut bersesuaiannya sama besar. Pertanyaan berikutnya adalah tentukan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Jadi kita tinggal mencari pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Karena kedua segitiga ini tadi sudah sebangun, maka pasangan sisi-sisi yang bersesuaian juga pasti sebanding. Nah, kita tinggal mencari manakah pasangan sisi yang bersesuaian tersebut. Yang pertama adalah untuk segitiga ABC. Sebanding tadi berarti segitiga ABC dia sebanding dengan segitiga XYZ.
sekarang kita lihat sudah. Masing-masing sisinya itu harus sebanding. Nah, sebelum kita tahu dia sebanding, kita harus tahu dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sisi AB. Sisi AB ini, coba lihat ini. Sisi AB ini, untuk melihat sisi-sisi yang bersesuaian, kita bisa lihat dari sudutnya. Sisi AB ini, itu sudutnya itu adalah sudut yang lengkung dengan sudut yang bulat. Sisi AB ini adalah sisi sudutnya itu sudut lengkung dengan sudut bulat. Maka kita tinggal mencari sisi mana yang sudutnya itu terdiri dari sudut lengkung dengan sudut bulat. Kita lihat, oh ini adalah sisi XY. Ini terdiri dari sudutnya itu sudut lengkung dengan sudut bulat. Jadi AB dia bersesuaian dengan XY. Sini kakak tulis AB per XY sama dengan. Sudah selesai AB, sekarang kita pindah ke AC. Ini AC. AC, sisi AC ini, itu sudutnya itu adalah sudut lengkung dengan sudut yang X. Sisi AC ini, itu adalah sudut lengkung dengan sudut yang X. Nah, sekarang kita tinggal mencari manakah sisi di sebelah yang sudutnya itu lengkung dengan X. Ini dia sisi XZ. Di sini sudutnya adalah I lengkung dengan X. Jadi sisi yang bersesuaian di sisi AC itu adalah sisi XZ. Jadi di sini kakak tulis AC per XZ sama dengan yang terakhir adalah sisi BC. Ini adalah sisi BC. Sisi BC ini sudutnya itu adalah bulat dengan X. Nah, kita tinggal mencari sisi mana yang bulat dengan X di sebelah sudutnya. Ya ini, bulat X. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sisi BC itu adalah sisi YZ. Sini BC per YZ. Jadi kita sudah dapat pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yang sebanding itu adalah AB per XY sama dengan AC per XZ sama dengan BC per YZ. Pertanyaan yang ketiga itu adalah hitunglah panjang AC dan YZ. Untuk mencari panjang AC dan YZ itu kita tinggal menggunakan yang ini tadi, pasangan sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Itu tadi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding itu adalah AB per XY ya sama dengan AC per XZ sama dengan BC per YZ. Tadi yang pertama itu adalah panjang AC. Panjang AC. Kalau panjang AC yang ditanya, maka kita mengambil AC ini, AC per XZ. Gitu. Jadi di sini AC per XZ sama dengan kita harus bandingkan dengan kedua sisinya harus sudah diketahui semua. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini. Manakah sisi yang sudah diketahui semuanya? AB sudah diketahui 8, lalu XY juga sudah diketahui yaitu 12. Ini 8, 12. Sedangkan kalau kita mau pakai BC per YZ, ini BC-nya sudah ada dapat 6, YZ-nya ini belum diketahui. Jadi, cara untuk mencari misalnya begini panjang AC, maka AC per sisi yang bersesuaiannya itu sama dengan harus dengan sisi yang sudah diketahui semua angkanya di soal. Harus sebanding dengan ini sama dengan sisi yang sudah diketahui semua angkanya di soal. Kalau di sini yang sudah diketahui itu adalah AB per XY. Jadi di sini adalah AB per XY. Setelah itu kita tinggal masukkan angkanya. AC belum diketahui. Jadi di sini AC per XZ. Kita tinggal lihat XZ-nya apakah sudah diketahui ya. Ini XZ-nya 10 cm sama dengan AB. AB-nya sudah diketahui 8 per XY. XY sudah diketahui yaitu 12. Yeah. Setelah ini kita tinggal buat apa? Kali silang. Begitu. AC kali 12 itu sama dengan 10 kali 8. Ini sudah AC kali 12 itu adalah 12 AC sama dengan 10 kali 8 itu berapa?
Ya, 80. Maka untuk mencari AC-nya itu sama dengan 80 per 12. Kita sederhanakan ini. 80 dengan 12 ini sederhanakan dengan ya. Coba kita sederhanakan dengan 4. 80 bagi 4 itu berapa? Ya, 20. Per 12 bagi 4 itu berapa? Ya, 3. Maka AC-nya itu adalah 20 per 3. 20 bagi 3 itu berapa? Ya, ini 3 kali 6 itu 18. Berarti 6,67 cm. Jadi panjang AC adalah 6,67 cm. Panjang YZ. Nah, kita tinggal lihat yang mana YZ di sini. Oh, ini YZ. Berarti BC per YZ gitu. BC per YZ sama dengan sisi yang sudah diketahui semua panjangnya, yaitu AB per XY. AB per XY. Setelah itu kita tinggal masukkan angkanya berapa. BC tadi panjangnya adalah 6 cm. Berarti 6 per YZ yang ditanya. Berarti 6 per YZ sama dengan AB. Ini AB-nya tadi adalah 8 cm. Per XY-nya adalah 12 cm. Setelah itu kita buat apa tadi? Kali silang. 6 kali 12 sama dengan YZ kali 8. Ini sama dengan 6 kali 12 itu berapa? Ya, 72. Sama dengan YZ kali 8. Itu adalah apa? Ya, 8 YZ. Ini guna tanda sama dengan, kakak bisa tulis begini. 8 YZ itu sama dengan 72. Tahu YZ-nya sama dengan 72 per 8. Maka YZ-nya sama dengan 72 bagi 8 itu berapa? Ya, 9 cm. Jadi panjang YZ itu adalah 9 cm. Jadi begitu caranya kalau misalnya untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui. Nah, kita gunakan tadi perbandingan sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Kita tinggal pakai ini. Nah, setelah itu kita harus bandingkan ini, misalnya ini tadi yang ditanya adalah AC. Nah, di sebelahnya ini harus sisi yang sudah diketahui panjangnya pada soal. Contoh soal nomor 2. Pada gambar di samping, AD ini bacanya tegak lurus ya, tanda seperti ini. AD tegak lurus CE dan EB tegak lurus AC. AD ini dia tegak lurus CE. Ini lambang tegak lurusnya. Lalu EB, ini EB, dia tegak lurus dengan AC. Ini lambang tegak lurusnya. Panjang AB 4 cm, AF 5 cm, BF 3 cm, dan BC itu adalah 6 cm. BC-nya 6 cm. Pertanyaan yang pertama adalah buktikan bahwa segitiga ABF dan segitiga ADC sebangun. Segitiga ABF berarti yang ini kita akan buktikan bahwa segitiga ABF ini dia sebangun dengan segitiga ACD. Nah, untuk membuktikan itu, untuk lebih gampang penyelesaiannya, yang pertama yang kita buat adalah kita pisahkan masing-masing ini segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABF. Segitiga ABF, itu gambarnya. ABF. Di sini siku-sikunya. Yang ini panjangnya AB 4, AF 5, BF itu adalah 3. Lalu segitiga berikutnya tadi adalah segitiga ADC. ADC. Di sini A, D, C. Ya, kira-kira seperti itu. ADC, di mana siku-sikunya adalah di D. Tadi panjang AB 4 cm, BC 6 cm. Maka panjang A ke C-nya itu adalah
4 tambah 6 berapa? Iya, di sini 4 tambah 6 dapatlah 10 cm. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Dua segitiga ini, segitiga ABF dengan ADC. Semuanya sama-sama star dari A. Sama-sama star dari A. Yang berarti besar sudutnya di sini ini, besar sudutnya ini pasti sama. Di sini hanya kakak gambarnya terpisah, tapi sebenarnya ini sama A-nya ini. A ini munculnya dari sini, A ini juga munculnya dari sini, maka besar sudutnya sama. Di sini kakak tulis besar sudutnya dengan bulatan kecil. Sekarang kita akan buktikan bahwa segitiga ABF ini adalah sebangun dengan segitiga ADC. Kita buktikan menggunakan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama, untuk segitiga ABF, di sini ada sudut siku-sikunya. Siku-sikunya itu di B. Apakah di segitiga ADC adakah sudut siku-sikunya? Ya ada. Itu di mana? Di D. Ini sudutnya siku-siku. Nah, untuk membuktikan ini, kita menggunakan sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Nah, sekarang kita periksa apakah ketiga sudut bersesuaian itu, ketiga pasang sudut bersesuaian itu sama besar atau tidak. Nah, yang pertama itu adalah sudut B. Sudut B di sini itu besarnya adalah 90 derajat atau sudut B-nya itu siku-siku. Sekarang kita perhatikan di segitiga ADC. Adakah yang besar sudutnya siku-siku atau 90 derajat? Iya ada, yaitu sudut apa ini? Ya, sudut D. Jadi sudut B itu besarnya sama dengan sudut D. Sudut B itu besarnya sama dengan sudut D. Kenapa sama? Karena mereka adalah siku-siku atau 90 derajat. Berikutnya, besar sudut yang sama itu adalah sudut apa? Iya, ini adalah sudut A. Sama-sama sudut A. Atau di sini, kalau kakak tulis ini pakai 3 huruf adalah sudut FAB. Sudut FAB yang tidak lain adalah sudut A. Itu besarnya sama dengan sudut A yang ini. Atau DAC. DAC. Kenapa sama? Kenapa sama? Karena sudut A ini dia berhimpit. Dari sini dia semua tadi. Ini ABF ini sudutnya. A ini masih sudutnya ini. A ini semuanya datang dari satu sumber. Maka sudut A ini dia saling berhimpit. Dimana kalau saling berhimpit besar sudutnya pasti sama. Sini kakak tulis berhimpit. Lalu yang ketiga, itu adalah sudut F yang ini. Nah, sekarang kita periksa. Apakah besar sudut F sama dengan besar sudut apa? Sisa apa di sini? Ya, sudut C. Apakah besar sudut F sama dengan besar sudut C? Iya, sama. Kenapa sama? Karena kalau misalnya dua sudut yang lainnya seperti ini tadi pada segitiga ABF ini, besarnya sudah sama, ini dua ini sudah sama, masing-masing dua ini sudah sama, itu berarti sudut yang ketiganya pasti besarnya juga sama. Karena kalau misalnya kita mau mencari ini sudut F ini, maka kita bisa menggunakan sudut dalam segitiga, itu artinya 180 kurang sudut A kurang sudut B, maka akan dapat sudut F. Begitu juga ini. Untuk mencari sudut C itu adalah 180 kurang sudut A kurang sudut D yang sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut F itu pasti besarnya sama dengan sudut C. Karena apa? Karena dua sudut yang bersesuaian yang lain itu sudah sama besar. Maka sudut yang ketiga itu pasti juga akan sama besar. Jadi di sini sudut F itu sama dengan sudut C. Karena apa? Ya, kakak tulis di sini alasannya, dua pasangan sudut lainnya, pasangan sudut lain sudah sama. Masing-masing sama ini, B dengan D sudah sama, A dengan A sudah sama, itu berarti F dengan C-nya juga pasti akan sama, besar sudutnya. Nah, setelah diperiksa, ketiga pasangan sudut yang bersesuaian ini semuanya sama besar. Nah, kalau ketiga sudutnya semuanya sama besar,
maka segitiga ABF, ini segitiga ABF itu sebangun dengan segitiga ADC. Itu berdasarkan apa? Ya, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Sama besar. Pertanyaan yang kedua adalah tuliskan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Karena kita sudah membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun, maka pasangan sisi bersesuaiannya itu pasti sebanding. Nih, mulai dari yang pertama adalah segitiga ABF. Segitiga ABF. Kita per dengan segitiga apa di sini? ADC. Nah, yang pertama itu kita cari adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian itu kita bisa lihat dari apanya? Sudutnya. Yang pertama adalah sisi AB. Sisi AB ini sudutnya itu adalah siku-siku dengan bulat yang 0. Maka kita mencari sisi di sebelah ini yang siku-siku dengan bulatnya 0. Sisi apa dia? Ya, sisi AD. Maka sisi AB ini dia bersesuaian dengan sisi AD. Jadi di sini adalah AB per AD. Kita lihat dari sudutnya. Ini sudutnya. Siku-siku bulat, siku-siku bulat, gitu. Nah, berikutnya adalah sisi AF. Sisi AF ini sudutnya itu terdiri dari bulat dengan yang tidak ada ini, bulat dengan yang tidak ada. Nah, kita tinggal mencari sisi mana yang sudutnya itu bulat dengan yang tidak ada. Ya, ini bulat dengan yang tidak ada. Maka sisi apa yang bersesuaian dengan sisi AF? Itu adalah sisi AC. Jadi AF per AC itu sama dengan, yang ketiga adalah sisi BF. Sisi BF ini itu sudutnya itu adalah siku-siku dengan yang tidak ada. Siku-siku dengan yang tidak ada. Maka kita tinggal mencari sisi mana yang siku-siku dengan sudutnya itu adalah siku-siku dengan yang tidak ada. Ini dia siku-siku dengan yang tidak ada di sini sudutnya. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sisi BF itu adalah sisi DC. Maka kita sudah dapat si pasangan sisi bersesuaian yang sebanding itu adalah AB per AD sama dengan AF per AC sama dengan BF per DC. Pertanyaan yang ketiga adalah hitunglah panjang DC. Nah, untuk mencari panjang DC, sama seperti soal sebelumnya tadi, kita menggunakan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding yang kita sudah cari di soal B, yaitu AB per AD. Jadi, AB per AD sama dengan AF per AC sama dengan BF per DC. Yang ditanya adalah panjang DC. Kita tinggal lihat yang mana DC.